salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data. Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Form E, capaian target SPM. Form tahapan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pelayanan dasar wajib SPM pada bidang kesehatan mencakup pelayanan dasar kesehatan oleh pemerintah provinsi dan oleh pemerintah kabupaten atau kota. 16 form tahapan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan terbagi menjadi 8 form untuk pemerintah provinsi dan 8 form untuk pemerintah kabupaten atau kota. Form A, pengumpulan data. Form 2A1. Form 2A2, rekapitulasi penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan daerah, kabupaten atau kota dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut daerah. Kolom 2, diisi nama kecamatan. Kolom 3, diisi nama desa atau kelurahan. Kolom 4 hingga 15 diisi dengan jumlah penduduk yang menjadi target setiap jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada bagian akhir, dituliskan jumlah rekapitulasi keseluruhan. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 2B1, penghitungan kebutuhan pembiayaan kegiatan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut jenis kegiatan. Kolom 2 dan 3 diisi nama kegiatan dan komponen kegiatan yang akan dilakukan baik untuk kegiatan lingkup penanggulangan krisis kesehatan dan lingkup penanganan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kolom 4 diisi jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan. Kolom 5 diisi dengan satuan dari komponen kegiatan. Kolom 6 diisi dengan harga satuan dalam rupiah sebagai biaya pelaksanaan komponen kegiatan mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu. Kolom 7 diisi dengan volume atau frekuensi kegiatan yang akan dilakukan. Kolom 8 diisi dengan hasil perkalian kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7. Kolom 9 diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus atau spesifik terkait dengan data yang telah dituliskan. Pada bagian akhir, dituliskan jumlah rekapitulasi keseluruhan. Form 2B4, penghitungan kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten atau kota dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut kegiatan. Kolom 2 diisi jenis-jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kolom 3 diisi jenis barang berupa alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan atau perlengkapan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Kolom 4 diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kolom 5 diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar. Kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5. Kolom 7 diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3. Kolom 8 diisi dengan hasil perkalian kolom 6 dengan kolom 7. Kolom 9 diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus atau spesifik terkait dengan data yang telah dituliskan. Pada bagian akhir, dituliskan jumlah rekapitulasi keseluruhan. Form C, penyusunan rencana. Form 2C1, penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut program. Kolom 2 dan 3 diisi kode dan nama urusan atau bidang urusan atau program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja program atau outcome. Kolom 5 diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan atau data dasar tahun perencanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap indikator kinerja program. Kolom 6 sampai dengan 10 diisi dengan target kinerja pada kolom bersimbol huruf K dan indikasi anggaran pada kolom bersimbol rupiah yang masing-masing diisikan untuk setiap indikator kinerja program pada rencana program jangka menengah daerah provinsi pada tahun yang berkenan sebagaimana tercantum dalam rencana program jangka menengah daerah. Kolom 11 diisi dengan kondisi kinerja program kegiatan dan anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode rencana program jangka menengah daerah provinsi. Kolom 12 diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program. Kolom 13 diisi dengan lokasi kabupaten atau kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau potensi bencana dan KLB. Pengisian form 2C3 pada prinsipnya sama dengan 2C1, hanya disesuaikan lingkup pelayanan dasar untuk pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk form 2C2 dan 2C4 merupakan penjabaran form 2C1 dan 2C3 di tingkat rencana pembangunan jangka menengah daerah pada rencana strategis perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Form D, pelaksanaan pemenuhan. Form 2D1, capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar. Kolom 3 diisi dengan target penerima layanan dasar, yaitu jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan atau nominator pada tahun N. Kolom 4 diisi dengan realisasi penerima layanan dasar pada tahun N. Kolom 5 diisi dengan capaian penerima layanan dasar atau persen pada tahun N, yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran pada tahun N. Kolom 7 diisi dengan realisasi penggunaan anggaran pada tahun N. Kolom 8 diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran pada tahun N. Kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan pada tahun N. Kolom 10 diisi dengan permasalahan serta kolom 11 diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan atau potensi bencana dan KLB. Pengisian form 2D2 pada prinsipnya serupa dengan 2D1. Hanya disesuaikan lingkup pelayanan dasar untuk pemerintah kabupaten atau kota. Form E, capaian target SPM. Form 2E1, rekapitulasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan daerah provinsi. Kolom 1
diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar, kolom 3 diisi dengan target penerima layanan dasar atau nominator, kolom 4 diisi dengan realisasi penerima layanan dasar, kolom 5 diisi dengan capaian penerima layanan dasar atau persen, yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%, kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis, kolom 7 diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar, kolom 8 diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar persen, yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%, kolom 9 dan 10 merupakan penghitungan dan kategori capaian standar pelayanan minimal sebagaimana yang dijelaskan pada dalam lampiran C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Kolom 9 merupakan nilai capaian penerima layanan dasar ditambah nilai capaian penyediaan mutu layanan dasar telah masing-masing nilai dikalikan dengan bobotnya. Kolom 10 diisi dengan kategori capaian standar pelayanan minimal kesehatan provinsi sesuai nilai capaian pada kolom 9. Cara yang sama dilakukan untuk jenis pelayanan kesehatan provinsi lainnya dan pada bagian akhir dilakukan perhitungan total untuk seluruh layanan. Pengisian form 2E2 pada prinsipnya serupa dengan 2E1, hanya disesuaikan lingkup pelayanan dasar untuk pemerintah, kabupaten, atau kota. Demikian cara pengisian form penerapan SPM bidang kesehatan agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya sehingga warga negara memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.